Halo guys, jumpa lagi dengan saya Wan. Apa kabar Anda semuanya? Banyak beredar berita perdamaian tentang Agus dan juga Nopi. Berita ini membuat banyak yang kecewa, khususnya para netizen yang selama ini mengawal kasus donasi Agus. Bahkan ini juga mengejutkan para kuasa hukum yang menyatakan tidak tahu tentang adanya perdamaian ini. Jangankan kuasa hukum para donatur, kuasa hukum Teknopi pun katanya belum mengetahui tentang perdamaian ini. Apakah betul perdamaian ini sudah terjadi? Simak video ini baik-baik sampai habis agar Anda semuanya tidak salah paham sehingga menyalahkan pihak Nopi tentang adanya isu perdamaian kepada Agus ini. Jadi simak video ini sampai habis, bagaimana nanti ada penjelasan dari Teknopi dan juga lawyernya Teknopi. 1, 2, 3. Ini sepakat ya, kita sepakat dengan seluruh tim kuasa hukum bahwa kalau dengan menyanjung-nyanjung kuasa hukum daripada Agus, menyanjung-nyanjung, oh pokoknya kuasa hukum Agus paling hebat deh, lalu kita harus merendahkan hati kita serendah-rendahnya untuk pengobatan Agus. Dengan dua mekanisme yang kita buat, kami lakukan. Intinya kami tidak pernah mengedepankan egosentris kita. Kita siap untuk merendahkan hati kami serendah-rendahnya asal pengobatan Agus bisa segera dilakukan. Itu sih poinnya. Saya sih pribadi selalu mengucapkan kata maaf ya apabila saya ada salah kata, mungkin yang saya tidak disengaja atau mungkin saya disengaja, saya minta maaf gitu, karena saya manusia yang nggak luput dari kesalahan. Dan semoga sekali lagi Mas Agus bisa sehat-sehat, terus bisa menjalani pengobatan sesuai dengan alur yang Mas Agus mau gitu ya. Dan selebihnya semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan tabayun yang baik. Dan saya harap juga, ini kan niat saya baik ya, Mas Agus juga kalau bisa ya stop berkeluar-keluar di media-media untuk menjelekkan saya, karena dari sini pun kita sudah mengetahui bahwa betapa lemah lembutnya hati Teknopi ini, sehingga dari pembicaraan atau perkataan Mbak Nopi ini pun sudah sepertinya menjurus ke ingin berdamai dengan pihak Agus. Tetapi kan sampai saat ini pihak Agus itu masih tetap ngotot bahwa mereka tidak bersalah dan harus uang donasi itu harus kembali ke Agus sepenuhnya. tidak melakukan hal tersebut. Seperti itu aja. Cici syok dengan info terbaru hari ini. Dari sini ada berita yang beredar bahwa Agus dan Teknopi segera damai. Duit donasi fokus pengobatan dan sisanya diserahkan sepenuhnya kepada Agus. Ini hanya sebuah postingan guys. Apakah itu betul terjadi atau bagaimana? Nanti Teknopi akan menjelaskan dan mengklarifikasi semua berita itu. Simak terus sampai habis. Di mana Agus dan Teknopi segera damai, duit donasi fokus pengobatan dan sisanya diserahkan sepenuhnya ke Agus. Dan yang paling amazingnya adalah tadi netizen Cici mengatakan bahwa si pengacara Teknopi yang bernama Brian sempat masuk ke komal seseorang dan menjelaskan bahwa betul adanya perdamaian yang akan dilakukan pihak Teknopi dan Agus. Dan yang paling amazing lagi adalah di mana pengacara Teknopi mengatakan jika pihak donatur yang tidak terima boleh ajukan ke jalur hukum. Nah, terus polling kemarin nasibnya gimana? Bukannya katanya hari Selasa ini emang keputusan polling itu akan ada di pengadilan ya? Itu gimana kelanjutannya? Jadi bingung ini. Untuk diketahui oleh teman-teman gitu ya, untuk diketahui oleh teman-teman, jadi proses perdamaian tersebut tiba-tiba adanya satu wacana untuk perdamaian ini juga dadakan. Saya sendiri
saja sebagai salah satu tim kuasa hukum, saya nggak tahu menanggung tadinya itu bahwa akan ada terjadi perdamaian itu gitu. Kalau tahu saya mungkin bisa diskusi dulu kan begitu. Jadi saya tahunya itu justru ketika sudah diputuskan akan adanya pertemuan untuk perdamaian itu gitu. Saya paham betul banyak yang mengalami rasa kekecewaan terhadap hal tersebut, akan tetapi ya saya paham akan kapasitas. Tapi di sini kita perlu garis bawahi lah, adanya pertemuan tentang perdamaian. Jadi itu masih belum final, hanya pertemuan itu pun belum terjadi. Dan apakah nanti keputusannya akan benar-benar berdamai, kita lihat saja nanti berita selanjutnya. Saya sebagai salah satu tim kuasa hukum, saya bukanlah penentu. Saya tidak bisa untuk membuat satu sikap mengatasnamakan klien gitu. Mukoka berarti keputusan sepihak Pak Brian ya. Bisa dikatakan demikian ya, begitu. Hanya saya jujur ya, saya merasa sangat kecewa. Adalah klarifikasi dari kuasa hukum para donatur guys, yang juga mendengar berita perdamaian Agus dengan Mbak Nopi. Para kuasa hukum para donatur ini juga kecewa mendengar berita itu. Ketika dalam persoalan ini diduga ada perdamaian, kemana saudara Pablo yang selama ini ikut berkontribusi di dalam memberikan ruang berpikir untuk bagaimana mengakomodir supaya terjadinya satu percepatan penyelesaian? Kok saudara Pablo nggak kedengaran suaranya nih? Kemana saudara Pablo ini ya? Apakah saudara Pablo ini sengaja diabaikan atau sengaja ditinggalkan? Saya juga nggak tahu ya, dugaan saja. Karena kalau dalam perdamaian itu sebaiknya sih saudara Pablo yang sebagai salah satu kuasa hukum Nopi harusnya disertakan. Begitu juga dengan kami sebagai salah satu kuasa hukum donatur, ya sebaiknya juga harus disertakan. Tapi kalau ini mau dimonopoli, lihat nantilah ya. Saya hanya berpikir mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Tapi saya kecewa kalau saudara Pablo nggak muncul ke permukaan. Ya mudah-mudahan saudara Pablo bisa menjelaskan fakta apa yang sedang terjadi sebenarnya menuju perdamaian ini. Atau mungkin yang dibilang istilah air susu dibalas air tuba. Kalau seperti itu ya mudah-mudahan Allah alam lah. Saya nggak tahu tuh. Terima kasih. Sebentar Maria. Saya disalahkan sama netizen Ketika beredarnya berita tentang perdamaian ini, sehingga membuat para netizen kecewa dan menyalahkan pihak Nopi atau Mbak Nopi. Dan di sini kita dengar sepertinya Mbak Nopi ini seperti sedikit sangat sedih dan seperti menangis ya saat berbicara. Aku kan ini yang terbaik untuk Mas Agus. Di satu sisi ketika saya tegas, saya disalahkan juga. Terlalu tegas sama orang yang tidak berdaya. Saya serba salah Kak di sini Kak. Saya harus gimana? Oke, aku bantu sebentar. Maria, berkali-kali aku ngomong di Komal, apapun terjadi terhadap Pak Polisi Nopi, dimaki-maki, dia melakukan kewajiban undang-undang di situ, tetap harus menolong. Kalian harus mati hukum itu. Itu aja pendapatku singkat, oke? Izin bicara, izin Bang Ambro, Bang Lanang, Tenopi. Mungkin sedikit saya memberi masukan ya, bahwa awalnya kasus ini, awalnya adanya donasi ini, itu merupakan suatu hal yang tanpa perikatan dan tidak ada hubungannya dengan hukum gitu loh. Seperti di awal saya terima kuasa, memang terkait uang itu, Agus sendiri tidak persoalkan ada di yayasan gitu loh. Yang paling mendalam yang perlu diatasi adalah terkait bully-bulian di media sosial. Itu yang awalnya yang akan saya lakukan gitu loh. Terkait upaya damai yang diinisiasi yang bergulir ini ya kita sambut baik saja gitu loh. Tapi ini apa bedanya apa bedanya dengan masalah ini dikembalikan pada perjanjian di podcastnya Densu? Sebenarnya podcast Densu itu udah selesai gitu loh. Bahwa Densu juga kan menjamin. Ini nggak rumit gitu loh. Jadi terkait falling pun itu suatu terobosan yang luar biasa. Kalau menurut saya polling itu bisa saja dilakukan gitu, meskipun istilahnya seharusnya itu tidak terjadi gitu loh. Tapi
tidak ada masalah. Itu buat menguatkan posisi kedudukan yayasan ada di mana gitu loh. Dan yang kita khawatirkan sebelum adanya putusan pengadilan, upaya damai ini terjadi, nanti ada bertolak belakang tidak gitu loh. Kalau yang ternyata memutuskan pengadilan itu akan memutuskan sesuai isi polling itu gitu loh. Kecuali istilahnya putusan pengadilan memutuskan lain gitu loh, menolak polling itu gitu loh. Nah, dari perdamaian yang beredar ini juga ini terlihat adanya perdamaian itu terjadi bukan akibat adanya 1,3 ini, itu kasus 1,3 ini, tapi lebih pada ketakutan masing-masing pihak gitu ya, karena ini udah menjurus ke ranah hukum gitu loh. Karena walaupun proses kepolisian itu tetap dilanjutkan, kan ujungnya ada restoratif justice juga gitu loh. Seperti itu gitu. Apabila ada yang kecewa, untuk finalnya kita belum bisa. Dan ini adalah penjelasan dari Tenopi tentang perdamaian yang beredar di media sosial, guys. Memastikan apakah kita nanti akan damai, akan menyerahkan uang tersebut, ini masih tentatif, guys. Jadi please tolong jangan judgement saya atas apa yang saya lakukan. Ini belum final, ya. Ini sekali lagi kita jelaskan belum final. Kalau emang kita masih usaha terhadap polling tersebut, karena polling tersebut juga bukan saya yang buat gitu, silakan jalani. Tapi kalau secara personal kalian merasa dirugikan, kalian mungkin merasa dikecewakan sama saya secara personal atas nama Prati Novianti dan Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, saya memohon maaf serendah-rendahnya. Ya, saya minta maaf terhadap Mas Ladusing, Bu Hana, Drama Halu, Pak Sultan Gojong, Maria, Opa atau siapapun itu yang ada di sini, saya minta maaf sebesar-besarnya. Tenopi nggak salah. Kita ini sayang sama Tenopi, itu aja. Nggak salah. Iya Pak, saya paham. Tapi saya merasa di sini banyak mungkin hal-hal yang mungkin merasa dikecewakan. Saya secara personal saya hanya bisa minta maaf Pak untuk saat ini. Tapi sekali lagi saya hanya bisa bilang saya tidak bisa melakukan keputusan apapun karena di sini saya punya PH yang harus saya hargai. Apapun keputusannya saya hanya bisa ikuti aja. Dan selebihnya kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Ya, sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada yang kecewa atau sedih terhadap hal yang sekarang sedang huru-hara. Saya hanya bisa minta maaf sebesar-besarnya. Demi Allah tidak ada maksud untuk memprank kalian, mengecewakan kalian. Tapi di sini saya hanya mengikuti alur dari PH saya itu aja. Katanya akan ada perdamaian, minggu depan uangnya akan dikembalikan. Dan ini klarifikasi kedua dari Tenopi ya, tentang adanya perdamaian. Bahkan banyak para netizen yang kecewa sekaligus menyalahkan Tenopi tentang perdamaian ini. Dan kami pengacara-pengacara yang ada di Komal ini dianggap bukan pengacaranya. Gimana Novi? Silakan Nov. Aku juga kaget sih dengar berita itu gitu, karena belum ada kesepakatan apapun gitu Kak. Yeah. Nah, Kak Sil kan yang selalu aku kayak misalnya apa Kak Sil, ya nggak mungkin lah kalau Kak Sil bukan kuasa hukum dari aku gitu. Nah, dari sini kita sudah bisa ambil keputusan atau ambil pemahaman ya, bahwa berita beredar tentang perdamaian itu belum pasti, guys. Jadi berita itu hanya adalah berita pertemuan perdamaian. Mungkin itu pun juga sudah dibicarakan kepada tim kuasa hukum pihak Nopi, tapi itu hanya mungkin wacana, rencana untuk adanya pertemuan perdamaian lagi. Tapi masih belum ada putusan finalnya. Jadi makanya terkait statement itu ketika ada
orang yang nanyain aku cuma bisa ketawain, dia nggak tahu apa-apa. Seperti itu, Kak. Katanya mau ada perdamaian dan Novi akan menyerahkan semua uangnya. Coba diklarifikasi deh. Nggak ada, Kak. Nggak ada bilang mau serahkan uangnya dan lain-lain. Itu nggak ada. Nah, sekarang mungkin teman-teman semuanya sudah mengetahui berita yang sebenarnya tentang perdamaian Novi dan juga Agus. Ternyata berita perdamaian itu belum fix, belum final, guys. Bahkan ada yang bilang Mbak Novi ini seperti kacang lupa kulitnya mengambil keputusan sepihak tentang perdamaian ini. Pada kenyataannya, ternyata itu semua hanyalah isu yang beredar, guys, tentang perdamaian. Bahkan tadi ada yang sempat bilang bahwa uang donasi itu akan seluruhnya dikembalikan kepada Agus. Itu bohong, berita bohong, guys. Semua itu berita bohong ya. Jadi saya harap buat teman-teman semuanya atau netizen semuanya jangan terlalu percaya tentang berita-berita yang beredar di luar sana yang mengatasnamakan mungkin Teh Novi. Kita lihat saja nanti bagaimana berita kelanjutannya tentang uang donasi Agus ini. Dan saya juga mohon kepada teman-teman semuanya, jangan lagi atau jangan sampai kita membuli atau menuduh Teh Novi yang tidak-tidak tentang berita ini. Karena berita perdamaian ini belum pasti, guys. Apakah nanti benar-benar terjadi perdamaian itu belum pasti ya. Pertemuannya pun mungkin belum terjadi, itu hanya sebuah wacana mungkin. Ya, mungkin sekian dulu berita kali ini. Semoga berita ini bisa membuat Anda semuanya lebih tahu tentang isu-isu perdamaian yang beredar di luar sana. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Anda semuanya yang sudah nonton. Jikalau ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini, saya ucapkan mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.